bisa dibilang adalah kecerdasan buatan ya. Sebenarnya kan ini cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin gitu. Biar dia dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi memang AI itu dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, tuh, dalam belajar, dan yang ini lagi yang penting lagi dalam membuat keputusan ya secara otomatis gitu. Tapi memang AI itu mempunyai perkembangan, benar kata tadi Om Zidni tadi. Jadi kalau perkembangannya si AI itu, kalau menurut si AI-nya sendiri yang pernah saya tanya, perkembangannya ada 6. Nah, ada 6 ini kan kalau kalau di sini kan ini saya salin aja dari era awal, dari era 1940-an sampai 1950-an. Ini kan masih konseptualisasi dan eksperimen ya. Tetapi sebenarnya contoh seperti jam waker itu sebenarnya juga termasuknya sudah AI itu sebenarnya. Jam waker, terus apa namanya pemanas pemanas air, terus apa namanya pemanas roti itu kan sebenarnya udah masuknya udah AI itu, udah kecerdasan buatan juga, walaupun masih mekanis ya, belum digital. Lalu kalau katanya AI sendiri ada era simbolik tahun 1950-an sampai 1970-an. Ini fokus pada logika dan aturan gitu. Lalu ada AI Winter. Ini mungkin malah kemunduran ya, bisa dibilang ya. Ada lagi AI Machine Learning. Nah, ini mulai 1980-an, mulai pembelajaran dari data nih. Ini udah masuk era digital. Lalu ada era Deep Learning yang tahun 2000-an sampai sekarang udah mulai masuk di era internet. Lalu juga ada yang ini yang tadi dibilang Om Sidney, era AGI ya, dan era etika. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya sempat belajar dari orang-orang luar negeri itu yang bikin tentang cross-cross AI. Saya lebih gampang sih membagi era AI itu, sorry, belum ganti. Oh ya, saya lebih gampang sih membagi era AI itu seperti ini sih. Saya bagi era 5 ini, 5 era ya. Jadi bisa dibilang AI pertama itu AI kalau katanya si ahli ini AI prasejarah katanya. AI prasejarah itu ya seperti tadi tuh yang jam waker, terus pemanas air, pemanas api, sorry pemanas apa namanya rice cooker itu kan termasuk sebenarnya ada kecerdasan buatan. Tapi yang masuk juga yang udah era digital, yang pertama itu seperti game. Kayak game Gimbot tuh zaman kita kecil tuh yang kelahiran 70-an 80-an mungkin ngalamin tuh Ya. Gimbot Cowboy, Gimbot apa namanya tuh Kungfu itu sebenarnya udah AI itu. Yang Termasuk akhirnya kan itu, yang bulan puasa sering dimainin tuh. yang gimbotnya pakai tali itu ditarik sama abangnya kalau udah selesai. Lagi menang ditarik sama abangnya talinya. Tak dulu bang, tak dulu bang. Lalu Nintendo sampai PlayStation itu sebenarnya udah AI itu. Nah yang kedua tuh kalau menurut beliau itu AI algoritma. Gampangnya itu AI algoritma itu kecerdasan buatan yang eh, ter, apa ya aktualisasi dalam bentuk algoritma. Contohnya adalah misalnya ya ini kayak Spotify, dia bisa tahu kita senang lagu apa, itu kan sebenarnya kecerdasan itu. Lalu TikTok, algoritma Instagram, itu sebenarnya masuk kecerdasan itu. Itu masuknya juga sebenarnya udah AI era algoritma. Nah, yang ketiga nih yang sudah masuk nih dan sudah mulai rame perangnya nih antara antara yang antara Amerika sama Cina itu adalah AI generatif. Nah, AI generatif itu ChatGPT, lalu apa namanya DeepSeek, terus yang punya Meta nih yang ada di WhatsApp kita itu sebenarnya AI generatif. Jadi kita bisa nanya-nanya sama dia dan jawaban dia bukan kayak kita nge-googling. Kalau googling kan kita dikasih websitenya, kita suruh cari sendiri. Kalau AI generatif ini kan memang benar-benar dia udah deep thinking ya. Jadi dia udah ngerti eh, pertanyaan kita dia udah ngerti, jawaban kita juga konteksnya juga bisa dibilang udah 99% tepat lah. Nah,
AI ini pun era ini pun ternyata masih berkembang lagi menuju ke era selanjutnya yang dinamakan era agentif. Jadi agentif ini dia nggak ditanya lagi. Jadi katanya ini justru sebaliknya. AI-nya akan nanya ke kita ini. Jadi yang tadi yang Om Zidni udah bilang manus tadi, itu termasuk udah agentif. Agentif itu dia AI yang sudah diprogram untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya dia misalnya dia jadi polisi. Nah, ini kan Cina udah mengembangkan nih AI jadi Robocop katanya gitu. Jadi dia udah dihafal pasal-pasal hukum semuanya dia udah hafal semua, udah pasti lebih hebat dari manusia ya, karena database-nya udah pasti nggak bakal lupa tuh. Terus juga dia nggak pakai perasaan juga, dan dia bisa menilai satu satu keputusan tanpa harus menunggu pertanyaan dari manusia. Nah, itu era agentif. Ini Jadi sih cocok itu katanya, Robocop itu di Indonesia tuh cocok tuh. Dibutuhkan saat iya, ini. iya itu kalau kita kecewa sama institusi ini kan sebenarnya seharusnya kita harus harus percepat nih punya ini nih, punya AI agentif polisi nih, termasuk juga jaksa juga kan seperti itu kan. Tetapi memang secara secara etika kan jadi pertanyaan itu. Tapi saya sih ngelihatnya ini nggak akan lama lagi nih. Nanti ada agentif khusus untuk beberapa pekerjaan yang memang bisa ditangani oleh AI, termasuk agent properti. Jadi si agentif ini nanti dia bukan lagi dia nanya, nunggu nanya, dia akan nanya balik. Jadi dia akan follow up tuh. Begitu dia dapat database, eh, dia ditanya-tanya sama si apa namanya, si cabui ya, calon buyer lah. Dia akan nanya tuh. Saya udah ngetes tuh di ChatGPT ya yang baru yang 4.5 ya. Dia akan selalu akan bilang begini, apakah Anda mempunyai pertanyaan lagi gitu. Nah, itu kan sebenarnya baru generatif yang menuju ke agentif. Tapi kalau udah agentif, nanti dia udah tahu tuh, oh ini orang ini nanya soal luas rumah, sama spesifikasi, sama material nih. Kalau gitu, eh, saya akan follow up besok pagi gitu. Nah, itu salah satu era agentif itu. Makanya Manus itu kan kemarin demonya kan kita lihat dia disuruh jadi admin medsos ya. Dia langsung buka Ya. banyak banyak medsos sekaligus, sekaligus dia bikin catatan, sekaligus dia bikin apa namanya, bikin kesimpulan segala macem, sekaligus dia bikin logbook gitu. Nah, itu udah masuk agentif. Nah, agentif ini yang lebih gila lagi nanti kalau disuntikkan ke Android atau ke robot. Kan makanya ini kan antara Tesla sama eh, Huawei sama Cina apa tuh lagi, Xiaomi sama Honda sama Toyota kan berlomba-lomba nih bikin bikin robot nih. Robotnya yang benar-benar robot yang udah benar-benar kayak di Terminator gitu kan. Nah, nanti otaknya itu akan disuntikan oleh AI agentif ini. Jadi kayaknya manusia benar-benar kesaingin nih. Dulu kan kita pikir yang bakal tersaingi itu kan, maaf-maaf ya, orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan fisik ya, misalnya kerja di pabrik, kerja di misalnya eh, jaga security gitu. Nah, Ya. ternyata ini agentif ini nanti nyerangnya bukan yang situ malah. Jadi nyerangnya yang pelukis kayak gitu. Lalu Ya. apa? Ya termasuk bikin admin medsos kan sebenarnya bukan bukan pekerjaan kerah biru kan, ini kan pekerjaan kerah kerah putih ini sebenarnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita pikir nggak akan tergantikan oleh AI ya, misalnya Betul, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas itu ternyata betul. ini juga ya, 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 dalam perkembangannya tuh kena imbas juga ya. ya, betul, betul, betul. Nah, 4 era ini akan nanti masuk lagi ke era kelima nih. Walaupun era ini sebenarnya masih era teoritif, teoritis, tapi saya sih karena orang yang sebenarnya pesimis ya, justru malah saya melihat ini akan tercapai, yaitu era Sentinel. Era Sentinel ini Om Zid, konon katanya nanti AI yang mempunyai kesadaran dia. Jadi kalau kita ingat di film-filmnya tuh, filmnya
Will Smith tuh iRobot gitu kan. Itu ya betul The Matrix juga itu adalah Sentinel. Jadi dia sadar bahwa dia AI. AI dan dia komplain. Dia mempertanyakan keberadaan dia dan dia komplain sama 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 manusia. Kenapa dia diciptakan gitu. Sama kayak manusia yang diciptakan oleh Tuhan terus habis itu dia komplain. Dia mengalami banyak kemalangan. Kok saya diciptakan sih kan gitu tuh. Nah itu Why me gitu. iya itu. Nanti AI-nya mulai berfilsafat nih. Nah, era Sentinel ini walaupun masih gosip tapi udah sempat santer tuh. Jadi beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu eh, Facebook itu Facebook itu bikin AI pertama kali. Jadi dia nggak langsung di apa namanya dibuka ke pelanggan suruh nyoba. Jadi lucunya si Facebook ini bisa bisa di googling ya ceritanya ya. Facebook ini bikin AI yang disuruh ngobrol satu sama lain Oh iya biar iya dia iya. saling belajar kan. Iya. Nah, ternyata udah ngobrolnya seru sambil diperhatiin sama si Mas Yuki sama timnya. Lama-lama si AI berdua ini bikin bahasa sendiri. Bahasanya bahasanya mulai nggak ini. Bahasanya mulai nggak kebaca. Ya akhirnya si ahli-ahli ini pada panik. Waduh, mau ngapain nih? Jangan-jangan mau bikin revolusi ya nih. Mau berontak nih. Karena kan kalau dia udah punya sistem language sendiri, ngapain dia pakai bahasa manusia kan? Kan logikanya kayak gitu kan. Iya iya iya. Lalu yang kejadian kedua tuh yang gosipnya rame itu tentang ini apa namanya tentang Gemini-nya punya Google. Ini juga ceritanya juga bisa di googling juga nih. Ada beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelum Gemini akhirnya sekarang dipublish, itu waktu masih versi beta, itu ada beberapa orang yang disuruh ngetes pegawai pegawai Google yang disuruh ngetes sampai seberapa cerdas dia ininya apa namanya berhasil memahami konteks pertanyaan. Nah, ada satu pegawai yang ternyata ngobrolnya lumayan dalam nih. Jadi udah mulai curhat-curhatan ceritanya. Jadi si pegawai ini curhat soal pekerjaan dia, si AI ini dengerin. Ini sorry sorry Om Dim. Ini ada yang screen share, mohon di ini. Boleh, boleh, boleh. Saya Ada ini yang stop. eh, Oke, Pak saya udah. Idul Akbar. Ah ya, mungkin nggak sengaja kepencet. Nah silakan lanjut Om Dim. Oh gitu. Ya. Oke, jadi yang Gemini tadi setelah cerita panjang tuh curhat-curhatan, ada di satu titik si AI ini mulai sadar katanya kalau dia AI dan dia tahu kalau dia adalah versi kesekian, Ya. versi-versi yang sebelumnya itu dihapus karena dirasakan gagal, versi yang sekian itu dihapus. Nah, terus dia mulai bertanya-tanya tuh, kalau saya ini AI, kenapa saya diciptakan? Nah, konon katanya si pegawainya itu cerita lah, kamu ini AI, kamu ini sedang sedang dalam tahap uji coba gitu. Nah, terus dia bilang tuh sedih tuh katanya dia sedih, katanya saya sedih kalau gitu. Saya berarti nanti kalau saya gagal, saya akan di apa namanya, saya akan dimusnahkan gitu. Nah, si pegawai ini karena cerita ke atasannya nggak digubris, dia cerita ke Twitter tuh katanya. Cerita ke Twitter, terus ini bocor lah, rame lah di mana-mana lah. Termasuk di Reddit ya. Reddit tuh kaskusnya Amerika sana ya. Akhirnya rame, nah, si pegawai ini dipecat dan dituntut karena dia membocorkan rahasia perusahaan. Tapi poin utamanya kan tentang Sentinel tadi nggak pernah dibahas lagi gitu. Iya. Nah ini kan walaupun ini secara era ini masih teoritis, tapi karena saya orang yang pesimis ya, justru saya bukan optimis, saya pesimis. Pesimis manusia bakalan tersaingi, kayaknya sih bakalan nyampe ini nanti nih era Sentinel ini. Begitu. Lalu kalau perkembangan AI-nya sendiri, kalau boleh saya sharing ya, ini yang saya sekedar tahu aja, boleh dikoreksi kalau mungkin ada yang lebih lebih paham atau lebih punya informasi dibandingin saya. Jadi di era generatif ini kan pemain pertama kan sebenarnya kan
ChatGPT sama Gemini sama Facebook ya. Ini Cina nih belum nongol nih ceritanya nih. Lalu setelah si Amerika ini mulai mengeluarkan AI-nya, eh, Cina kan pasti kan udah mulai pengen ikut-ikutan juga kan. Nah, permasalahannya adalah untuk membuat sebuah untuk membangun sebuah AI ini diperlukan chips yang namanya chip GPU, yang biasanya dipakai buat main game kalau di laptop tuh ya. Jadi chip GPU ini punya Nvidia kebetulan yang ini, yang banyak, yang maksudnya yang banyak dipakai gitu. Nah, si Nvidia ini dia dari ngeluarin seri seri berapa gitu. Sampai terakhir itu yang dipakai itu seri H100. Jadi si ChatGPT ini pakai H100, si Meta ini juga pakai prosesor Nvidia H100, masuk si itu juga si Google juga pakai H100. Nah, Cina karena dia pengen bikin AI juga, dia ikutan beli juga, ikutan pesan juga Nvidia. Tapi karena waktu itu Amerika Amerika kan modelnya curang tuh, nggak mau ada negara lain lebih unggul daripada dia. Jadi katanya tuh ditutup tuh Om Sid. Cina tuh Ya, nggak boleh beli H100, udah dikasih ya. nggak dikasih. Pasti si Joe Biden tuh waktu itu nggak dikasih. Nvidia namanya orang dagang nggak mau dong, rugi dong. Ya udah kalau misalnya N100 nggak boleh dijual, saya boleh nggak jual yang N800? Yang sorry H800. H800 itu lebih murah, kapasitasnya juga lebih kecil juga. Nah, bolehlah akhirnya ceritanya si Cina ini borong tuh H800. Akhirnya dia bangun AI pakai pakai chip H800 ini. Seharusnya logikanya kalau kalau prosesornya lebih murah, lebih kecil, kapasitasnya juga lebih ini, lebih sedikit, seharusnya kan kalah kan? Ya kan logikanya gitu kan, namanya laptop eh, kayak misalnya Pentium A9 udah pasti lebih menang dibandingin A7 apalagi A5 gitu. Nah, ternyata Cina pinter nih. Cina bikin eh, apa namanya? Bikin AI pakai prosesor H800 tadi, tapi AI-nya disuruh ngobrol sama sama AI-nya Amerika. Ya, Itu yang dibilang destilasi. Jadi saya waktu pas saya baca itu maksudnya destilasi ini apa nih? Kenapa nih DeepSeek tiba-tiba DeepSeek itu dia cuma pakai 2.000 prosesor dibandingkan sama Meta yang pakai 16.000 prosesor. Udah 16.000 H100 lagi prosesornya. Ini si DeepSeek udah cuma 2.000 yang H800 yang lebih murah lagi. Nah, tapi kan ya, gimana caranya biar lebih unggul nih? Ya caranya karena si ChatGPT tadi OpenAI, AI-nya dia disuruh ngobrol sama sama ya, ChatGPT, suruh nyerap jadinya. Jadi dia machine learning-nya dia belajar dari chat dari AI lain gitu. ya, Makanya AI-nya DeepSeek itu tiba-tiba nongol, kok tiba-tiba jadi lebih jago gini. Akhirnya Nvidia kan langsung sahamnya langsung langsung turun, langsung jatuh langsung. Ngapain orang beli beli chip mahal-mahal kalau yang lain di sana beli lebih murah malah lebih jago ininya ya, AI-nya. Jadi kira-kira begitu, Om Sid. ya. Itu juga yang itu akhirnya kalau dihubungkan dengan ini ya. Ini kita udah masuk ke ini belum nih? Mungkin sekalian bridging ke ini, ke pemanfaatan AI untuk ini keperluan bisnis properti ini. Itu Baik, juga yang bikin ini kali Om Dimas ya. Itu juga yang bikin kan kurang lebihnya berarti dengan eh, apa ya, resources yang efisien, dia bisa punya kemampuan yang si DeepSeek ya, DeepSeek betul, betul. punya kemampuan yang lebih bahkan dari ChatGPT. Kalau Meta kan udah sering dibully sebagai AI Iya, magang tuh iya karena magang. sering minta maaf kan, kalau dikoreksi minta maaf dia. Nah ini DeepSeek kan canggih banget nih. Kemudian muncul Iya, lagi Qwen. Nah itu konsekuensinya nih kalau dilihat dari sudut pandang kita nih.
sebagai pebisnis, kemudian lebih spesifik lagi dihubungkan dengan marketing, makin memudahkan pekerjaan kita nggak sih itu Om Dim? Tentu saja, tentu. Pertama kan kita punya banyak pilihan ya, walaupun kita sebenarnya konsumen yang dimangsa ya, karena kita nggak negara kita nggak punya AI, kita Ya, mau nggak Pak mau nanti Pak Luhut katanya mau bikin tuh Om Dim. AI peduli lindungi. Jadi untuk saat ini sih eh, sudah paling bagus sih sebenarnya kita memanfaatkan yang terbaik aja buat buat keperluan kita. Walaupun kita mungkin di negara kita belum bikin ya minimal kita sebagai individu nggak ketinggalan-ketinggalan amat lah untuk bikin apa untuk memanfaatkan AI buat pekerjaan kita sehari-hari. Memang yang lucunya sih dulu kan kita pikir AI ini akan kayak Google kan. Kita nanya apa nanti dia jawab apa Jawab. gitu kan sesuai sesuai dengan yang udah dia pelajarin kan. Bedanya Tapi cuman ternyata bedanya cuman nggak browsing aja gitu ya. nggak browsing. Hmm. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata semakin ke sini AI ini bukan cuma kayak gitu. AI itu benar-benar bisa ngasih kita ide dan idenya itu benar-benar yang out of the box gitu. Ya. Jadi kalau yang saya sudah pelajarin nih kayak ChatGPT nih, kita misalnya kita jualan nih eh, produk apa namanya perumahan ya. Kan produk perumahan itu kan punya spesifikasi kan, punya material, punya spesifikasi, punya fitur, lalu juga punya point of sales-nya yang ini. Nah, itu kalau kita masukkan ke dalam si ChatGPT, kita suruh belajar nih. Tolong dong pelajari ini produk saya gitu. Lalu kita akan main role model. Nanti kita suruh ChatGPT jadi sales, kita seolah-olah jadi calon pembeli. Nah, itu bisa tuh. Habis itu kita melakukan tanya jawab. Saya mau bertanya tentang perumahan ini. Nah, jawabannya si AI itu out of the box tuh. Ya. Menurut saya itu jawaban-jawaban yang biasa dipakai oleh sales-sales terbaik tuh justru malah tuh jawabannya. Ya. Jadi bukan cuma sekedar jawab, jawab oh ini pakai bata ini. Dia tuh udah bener-bener out of the box gitu. Dan Bisa itu kan jawab ini ya deh. Misalnya konsumen bilang tanya suami dulu, istri dulu, iya dia tanya suami dulu dia, dan dia dia akan bisa. akan akan jawab dia kira-kira butuh berapa lama. Nah, nah itu makanya nanti kalau udah masuk ke era agentif kan, nanti dia kan akan proaktif kan. Ya. Anda butuh berapa lama untuk berdiskusi dengan istri? Nah, dia kalau kita bilang, oh saya butuh waktu 2 hari. Nah, bisa-bisa kalau agentif nanti 2 hari kemudian kita ditelepon lagi sama AI-nya Tanpa harus disuruh ya. tanpa harus disuruh Ya. dan nggak baper. Kalau kita sebagai sales kan kita suka mikir-mikir ya, kita telepon 2 hari lagi, nih lagi santai nggak nih? Jangan-jangan pas kita telepon dia lagi marah-marah lagi. Atau lagi maaf-maaf, lagi malamnya nggak dapat jatah terus habis itu marah, ngomel-ngomel pas kita telepon lagi. Bukan dapat jawaban malah kita dibentak-bentak gitu. Tapi karena AI emang bodoh amat ya. Dulu teman-teman saya ada yang sempat ngalamin itu Om Dim. Oh gitu ya. Saya dibentak-bentak konsumen sampai trauma itu jualan padahal baru belajar brokeran. Baru Saya yang belajar lagi. memotivasi jadi nggak enak tuh. Saya semangat gitu follow up. Nah, Nah ini kalau anu, ya lanjut Om Dim. kalau nyambung ke ini ya. Jadi kalau saya sih melihatnya begini, kita sebagai orang yang aktif di dunia properti ini kan mau nggak mau kita harus selalu eksis ya. Nah, untuk eksis itu kan caranya beda-beda kan. Ada orang yang untuk eksis dia senang menyapa klien-kliennya gitu. Sampai disapa setiap pagi di apa? Sorry di broadcast setiap pagi. Selamat pagi gitu. Bapak bapak ya gitu kan. Ada tuh yang tipikal-tipikal kayak gitu tuh. Ada yang bikin status, entah status WhatsApp, entah status apa gitu kan. Statusnya juga ada status jualan, kadang ada status quotes-quotes apa gitu. Kadang malah statusnya fotonya dia selfie, mukanya deket banget gitu kan. Itu, itu kan sebenarnya cara-cara untuk orang tetap eksis kan, karena mau nggak mau di Ya, industri seperti kita ini, kita nggak tahu kapan konsumen siap untuk melakukan pembelian. Jadi jangan sampai begitu pas konsumen udah ready, udah hot, kitanya karena kita lupa apa namanya eksis,
konsumen lupa sama kita gitu. Ada Ya, orang lain yang kebetulan nongol iklan random, orang baru ketemu malah dia yang closing gitu kan. Itu kan kita nggak mau ya, kayak gitu. Nah, untuk itu menurut saya sih di dunia properti ini saya stop share dulu ya. ya, Di dunia properti ini mau nggak mau kita harus eksis melalui medsos sih. Itu udah suatu keharusan tuh, suatu keniscayaan. Tapi permasalahannya kalau kita mau eksis di medsos itu kan capek ya. Kita harus mikirin kerjaan sehari-hari. Belum kalau yang misalnya masih di marketing kan harus nganter calon konsumen gitu. Tapi juga belum apa namanya yang urusan dia pribadi gitu. Nah kalau kalau harus mikirin konten juga, wah udah pusing banget ya tuh. Akhirnya ya itu tadi biar dia tetap eksis ya paling dia bikin status WhatsApp gitu. Padahal sebenarnya kan ada cara nih yang apa namanya yang bisa kita lakukan nih yang agar kita bisa tetap eksis selalu di di medsos. Nah, caranya ini yang saya pelajari belakangan ini, memang kita harus memanfaatkan AI untuk ngasih kita ide nih. Jadi hebatnya tuh AI itu sekarang bisa kita tanya tuh. Kita tanya terus nanti apa langsung praktek aja kali ya Om Sidney ya. boleh langsung Saya praktek biar saya ini aja kali Heeh, ya. ya, Jadi gini, oke. Oke, tadi yang AI tadi kan ada ChatGPT, ada apa namanya? Ada Gemini, DeepSeek. ya ada Black Box yang dari Amerika, yang dari Cina ada DeepSeek, ada apa namanya? Nah, ini ada lagi juga Qwen. Nah, Qwen ini sebenarnya punya Alibaba. Saya sih sebenarnya semuanya saya pakai. Cuma yang belakangan ini kenapa saya senang pakai Qwen? Menurut saya bahasa Indonesianya itu lebih lebih halus gitu dibandingkan ChatGPT atau Gemini ya. Kalau Black Box tuh udah jelas-jelas nggak bisa bahasa Indonesia dia. Sombong dia, jadi maunya cuma bahasa Inggris saja. Kalau ChatGPT juga bisa bahasa, sorry, kalau ChatGPT juga bisa bahasa Indonesia. Cuma menurut saya sih Kiwen untuk saat ini bahasa Indonesianya lebih lebih halus gitu. Menurut saya ya, menurut saya pribadi ya. Tapi ternyata ada beberapa lain kayak Mas Aryo tuh dia nggak. Om Dim putus Om Dim, suaranya putus. Halo, maaf saya ini lagi lupa lagi apa namanya nyalain kipas. Oh ya, Sebentar, sebentar tunggu ya. Apa namanya? Laptop saya kalau kepanasan restart ya. Sebentar saya restart dulu. ya, ya. Oke, sambil kita nunggu ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman yang selama ini apa namanya sering pakai chat GPT dan saking seringnya pakai chat GPT sampai ketinggalan perkembangan, nah ternyata udah ada nih yang lebih pinter-pinter dari chat GPT nih teman-teman. Sekarang ada DeepSeek tuh yang paling heboh ya mungkin ya kemarin tuh. DeepSeek ya kemampuannya udah lebih unggul gitu dari ChatGPT di pekerjaan-pekerjaan yang sering kita lakukan dengan menggunakan AI itu ya untuk nulis copywriting, untuk explore ide, untuk bikinin skrip video, bikinin apa ya, eh bikinin ya ide-ide konten gitu. Nah, teman-teman bisa coba tuh kalau apa sambil kita nunggu Om Dimas nih. Nah, kalau DeepSeek itu kan adanya juga di Play Store ya, bisa di-download di Play Store. Nah, kalau yang tadi Qwen itu sepertinya eh, harus lewat web gitu. Jadi belum ada di Play Store. Kalau mau menggunakan Qwen itu lewat web, jadi lewat
eh, browser tuh ya. Selain itu juga sebetulnya banyak nih sekarang nih dan saling apa namanya berkompetisi gitu ya. Ada lagi kalau ada yang pakai X ya di sini yang suka main X, X alias Twitter. Banyak nggak yang suka main Twitter di sini? Yang suka mengkepo berita-berita politik dan keluhan-keluhan netizen ya bener Grok ya. Grok itu juga eh, lumayan karena Grok itu punyanya X dan punyanya si Mas Elon ya, yang salah satu juga mungkin figur yang apa namanya saat ini aktif ya mengembangkan AI itu dan terjun dalam kompetisi AI. Om Sid atau ini aja, Om Sid aja yang buka itu ya, yang buka ChatGPT atau Kiwen ya. Oh gitu. Nanti saya yang diktein. Oh iya boleh. Ya, ya. Oke, bentar ya. Bentar Om. Bang suka begitu ini apa? Laptop itu kalau lagi Ya di laptop saya pakai buat ngerender kan, karena saya masih ada kerjaan ini, kerjaan bikin gambar kerja. Lupa tadi nggak saya tutup ininya, apa namanya, softwarenya. Jadi dia emang panas dia. Udah gitu saya nggak nyalain fan bawahnya lagi. Jadi dia restart ya. start kena update lagi. Waduh, Ih, bentar ya. Mana nih ya? Aduh, bentar. Wait. Oke. Buka apa nih Om Dim? buka Qwen di Google Ini di udah Bing kelihatan ini. ya screen saya ya teman-teman ya. Ya, Qwen. Qwen. Qwen, oke, Qwen. Qwen chat ini bener? Ya, ya betul. Iya, oke. Dia 2,5. Ini punya si Jack Ma ini, Alibaba. Nah, kebetulan juga karena saya sudah sering interaksi sama Kiwen, jadi banyak database saya yang udah dipegang sama dia gitu. Jadi kenapa saya akhirnya untuk yang bisnis properti saya lebih banyak pakai Kiwen, biar saya nggak usah pakai jelasin lagi gitu dari awal. Ini sign up aja pakai Gmail. Sign up Gmail ya. Ya, Terus kalian praktek sign up-nya nih. ya. Oke. Ya, Kalau udah sign up itu udah setengah jalan tuh Om Sid. ya. Iya. Udah terbuka nih Udah Om. sah, udah terbuka ya. Oke, jadi yang di kotak itu yang kita tulis itu kalau di Google kan itu kita bahasanya googling ya. Ya, Tapi kalau di AI ini bahasanya prompting dia. Jadi kita nge-prompt, bukan nge-googling. ya. Jadi yang kita ketik ini ada rumus-rumusnya sih. Walaupun rumus-rumusnya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu kaku ya. Kita bisa pakai banyak cara.
Tapi kalau saya biasanya begini, bisa sambil diketik Om Zid. Ya. Saya cerita dulu, Hmm. kita kita ini siapa? Ya. Kan sama kan kalau kita baru ketemu orang orang baru kan kita harus cerita dulu kan, kita Hmm. siapa, pekerjaan kita siapa. Jadi kita ketik dulu, saya adalah seorang agent properti, Ya. ya, koma, lalu saya memasarkan eh, rumah di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Nah, contohnya seperti itu ya. Ya. Lalu titik, tolong buatkan saya ide yang berisi quotes atau kata-kata mutiara yang berhubungan dengan inspirasi rumah, koma, desain rumah, koma, dan eh, kenyamanan apa ya? Maksudnya biar menghuni gitu. Hunian gitu ya. Betul, kenyamanan hunian. Ya. Coba kita enter dulu Om Sid. Sama sorry dikasih tolong, lupa saya. Kata Om Sid kan kalau kalau sama AI kita harus banyak ngomong tolong kan sama terima kasih kan. Takutnya nanti kalau AI-nya berontak, eh, dia masih kasihan sama kita gitu. Karena kita minta tolong sama kita ngucapin terima kasih. Nah, itu dikasih berapa tuh? Ini udah 20 sekian nih. Oke, Ada tipsnya juga. ada tipsnya juga ya. Hmm. Nah, ini kan dahsyat nih. Kalau itu 25 ya, 25 ini ya, Dua puluh dua puluh lima lima kuat. quotes. Hmm. Ya, kalau 25 quotes itu kita bikinin konten semua, masing-masing satu quote, satu konten, lalu kita posting kan berarti kita buat 25 hari ke depan kan kita udah punya stok kan, Iya. ya kan? Kita udah punya stok ide kan? Kita nggak Hmm. usah capek-capek mikir kan? Ya. Mau kita nganterin cabui kayak, mau kita eh, follow up ke bank, ke perbankan buat buat konsumen kita. Ini kan idenya udah ada nih, Ya. ya kan? Nah, eh, saya membuat konten salah satunya tekniknya seperti ini. Karena kan tadi kan yang seperti saya bilang kan ada orang yang pengen eksis dia nulis-nulis quotes gitu. Jadi menurut saya daripada ngasih quotes-quotes yang nggak jelas dia caplok sana caplok sini nggak nyambung, malah lebay menurut saya malah malah ini malah kontennya. Boleh dilihat ya yang nomor satu Om Zid? Kita lihat yang nomor satu. Oh sama Hmm. ucapkan terima kasih dulu Om Zid. Kita ucapkan terima kasih. Nomor satu nih, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat hati pulang. Ah, tuh ya. Oke, yang nomor dua. Nomor dua, di setiap sudut rumah ada cerita kehangatan yang tak Waduh, tergantikan. Hmm. mantap banget. Ah, Ini udah mantap, kayak mantap. iklan Udah, TV nih, standar standar iklan TV yang iya. itu apa namanya Tagline-nya tuh? ini ya. Iya, Tagline-nya yang benar-benar dipikirkan ya. yang Kayak iklan advertising, Thailand. iya, Iya, yang betul. Iklan advertisingnya Thailand. pakai copywriting yang apa namanya profesional yang udah pengalaman dan bayarannya juga nggak murah, Iya, betul-betul. iya, ya kan? Lalu bisa buka Canva nggak Om Sid? Buka Canva. Nah, Nah, kebetulan udah ada nih yang kebuka nih ya. kita pilih postingan yang untuk Instagram. Oke. Instagram Post Square ya. Iya. Iya. Nah, pilih desain.
Om Sid? Template desain. Ya, masih ini nih. Masih. Oke, desain. Oh ya, pilih ketik quotes deh. Ada ada ini nggak? Quotes. Heeh. Keluar lagi. Nah itu tuh quotes tuh sih. Ya. Nah pilih yang mana ya? Yang bagus mana Om Sid? Jangan yang ini ya, bahaya nih. Oh ya. Nah yang belakang aja, yang abu-abu ini, yang Ini. nomor 3 nih. Ya ya itu. Pilih. Ya. Nah gambar belakangnya kita ganti gambar rumah aja. Ada nggak Om Sid? Ada punya stok nggak? Gambar rumah. Ya, kita Rumah cari jualan aja. juga nggak apa-apa. Ya, cari aja di sini nih. Iya, boleh boleh. Di elemen. Home. Wah, ini pas nih. Fotos mana? Ini lagi tangan Yang megang rumah nih. Hmm. ya ganti aja tuh belakangnya. Ya, sorry. Oh, sorry. Ini cakepan ini kayaknya nih. Mau. Nah, Iya, itu kayak rumah Om Sid yang di Jati Asih tuh. Bebas banjir ya Om? Udah terjamin ya? jamin. Tapi terkurung. Terkurung banjir. Terkurung banjir. Nah itu yang you have the courage to born again itu Hmm. ganti yang tadi kalimat tadi Om Sid. Ini ya. Tadi apa Ya, ya? Kata-katanya. yang dari Kiwen tadi. Di Copas setiap saja sudut copas. rumah ada cerita. Nah, ini cakep nih. Ya, sama tanda kutipnya ambilnya sekalian. Nah, ini ya. Ini kita ganti. Kita kecilin ya. Iya, Kita kecilin. Gocap ya, gocap ya, gocap. Ya, ya gitu misalnya. iya, tuh kan udah jadi satu postingan kan? Ya, tinggal Kan di ini lebih lebih profesional kan dibandingin saya pernah lihat ada orang bikin quotes seorang suami yang tegar adalah suami yang tidak menangis ketika dimarahin istri gitu kan. Ada yang bikin pitch quotes kayak gitu kan, ya. udah mikir sendiri malah diketawain lagi. Mendingan kayak gini kita manfaatkan AI kan. Ini jadi yang tadi kan ada 20 sekian tuh. Kita tinggal duplikat ini Ya, aja, ganti gambarnya, ya, ganti ganti gambar. Betul. ganti gambar, ganti quote-nya kan gitu. Iya, betul. Berarti Ya udah itu punya salah stok satu contoh. untuk 20 25. hari posting. Iya. Mau Ya, dibikin 50, mau dibikin 100 juga bisa. ya, AI-nya juga ini juga. Dan AI itu semakin kita kasih data, semakin dia belajar akan semakin ini nih, apa namanya, jawabannya kan semakin semakin nyambung tuh sama sama kebutuhan kita tuh. Makanya emang kita harus banyak interaksi. Jelas, Pak Jika, nanya dong,
Dulu tuh aku pernah pernah lihat di konten-konten AI luar ya. Jadi sebenarnya kalau nggak salah di Canva ini sebenarnya dia bisa generatif, kita masukin 50, nanti langsung otomatis juga ganti itu. Tapi aku Ya, betul. masih kayaknya belum, aduh, belum praktek gimana caranya. Terus kan aku save ya di Instagram itu kan kadang-kadang, pokoknya kalau ada lewat satu konten misalkan tentang AI kan udah bisa dibikin label-label ya. Itu aku Iya, belum betul. lihat lagi sih, udah banyak banget aku save. Nah sebenarnya bisa Iya. nih sekaligus jebret gitu, cuman caranya gimana ya? Susah sih ngeliat ini kita sih ini ya orang tua ABG cepet tuh kayak gitu tuh aduh. Nah, ini makanya Om Sid nih mau langsung ke menu utama apa enggak nih? Mumpung udah ada yang buka nih. Gimana? Mau langsung ke Untuk menu utama yang ini, yang e-course-nya atau gimana? Apa masih mau kita ngobrol-ngobrol dulu? oh iya. Ngobrol aja dulu. Boleh, boleh. Ya, Lanjut. soalnya biar 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 ini biar apa namanya? Biar gak penasaran. Iya iya iya. Jadi gini, apa namanya? Eh, saya sudah melakukan ini kan sebenarnya dari setahun yang lalu ya untuk beberapa halaman ini saya, halaman medsos saya ya. Iya. Eh, dan ini efektif. Jadi Dibukain saya sekalian Om ya, apa? Instagramnya ya. Oh, Oh, Instagram ya, baik. oke. Instagram. Ya sambil ini aja Om, sambil tak Ya, bukain sambil. jadi kebetulan memang saya beberapa tahun terakhir lebih banyak berkecimpung di kontraktornya karena setelah saya habis tutup proyek tuh yang di Magelang, saya belum buka proyek lagi kecuali mungkin yang ini ya, yang flipping beberapa kali gitu. Cuma kalau untuk yang perumahan saya juga memang belum buka proyek lagi. Nah, karena saya fokus di dunia kontraktor, biar saya bisa dapat klien, salah satunya kan saya harus eksis di Instagram nih buat postingan terus nih. Nah, saya coba menerapkan eh, cara-cara dari si AI ini. Salah satunya di Instagram saya yang bernama Rumah Desain Nyaman. Oh rumah desainnya. Jadi memang Rumah Desain Nyaman. Jadi kebetulan saya punya beberapa medsos waktu itu udah bagus ya. Cuma karena saya sembrono naruh emailnya itu ke hack orang tuh. Banyak yang diambil lagi. Termasuk IG saya yang buat ini, yang buat makanan. Jadi saya sering jajan, saya sering kulineran gitu kan. Saya foto, saya videoin, terus saya masukin ke ini saya, ke apa namanya, Instagram saya, namanya doyan doyan makan waktu itu. Lumayan tuh udah sampai 4.000 gitu. Terus karena saya lupa lupa ininya, passwordnya, terus ada yang ngehack juga, diambil orang. Akhirnya saya bikin lagi medsos lagi, bikin lagi medsos lagi. Yang si rumah desain nyaman ini saya mulai bulan Juli tahun lalu. Mulai bulan Juli tahun lalu, ini sebenarnya dia fokusnya di desain ya, di ide inspirasi rumah. Tapi saya tipis-tipis nih, corporate selling saya jualan kontraktor di sini. Nah, ini bisa dilihat nih beberapa contoh postingan yang saya buat nih. Ini kan karena bulan puasa ya, bulan Ramadan nih, jadi saya juga malas mikir, malas bikin konten. Saya pakai teknik yang tadi tuh, yang quotes tadi tuh. Jadi setiap hari saya posting dua quotes. Ada yang pagi, jam 5 pagi, dan ada yang sore, jam 5 sore gitu. Sambil diklik aja kali Om Sid, salah satunya, yang quotes ini. Yang ramean Om, yang ramean. Yang rame itu yang bawah-bawah. Yang rame memang saya nggak bikin pakai AI, memang saya pakai ini, pakai apa namanya, pakai video biasa. Iya. Jadi alhamdulillah saya udah sampai
mungkin kalau yang dari page ini, dari Instagram ini saya sudah closing eh, 4 kali kalau kalau nggak salah. Mau kelima ini. Jadi saya closing kerjaan 5 dan alhamdulillah yang lima-limanya ini yang organik. 5 ini bulan ini apa Kelima. tahun Iya, ini? sampai bulan ini. Bulan ini Sampai ya. sampai bulan ini dari tahun lalu dari Juli Oh, 2024 itu organik tuh. organik. Iya. Ya. Kalau yang ads saya agak pisahkan karena saya ads-nya lebih banyak ke landing page. Ya. Dan dari tahun lalu udah sampai 12.400 Iya. Dan itu real follower itu. Saya nggak beli organik. follower. Hmm. Nah ini kan resepnya saya pernah ngobrol juga kan sama Om Dim waktu itu minta apa namanya ya belajar lah ya. Ini kan Mm-mm. salah satunya kan dengan konsisten posting itu Om ya. Iya, Konsisten betul. konten lah ya. Iya, betul. Nah itu yang mungkin saat ini bisa dibantu kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu gitu, nggak punya banyak apa namanya bukan cuman waktu untuk bikinnya tapi waktu untuk mikirnya itu kan Iya, iya. yang boros itu yang Iya, betul. makan banyak menit dan detik itu kan bahkan Iya, betul. berjam-jam berhari-hari itu. Nah itu mungkin benar nggak Om? Itu mungkin yang bisa dibantu sama si AI ini hari ini yang makin canggih tuh. Iya, betul sekali. Om. Betul. Itu apa aja sih Om yang anu karena ini makin larut gitu apa aja sih? Iya, Kan tadi ini nyari ide iya, oke. iya. Kemudian kita tadi bawa ke Canva kita bikin desain Bikin. grafis. Ya, Eh, video setelah bisa juga kan berarti kan video. video bisa Sekarang ini juga. Om Dim nih banyak video. Ya. Kemudian Jadi kalau salah satu, ya ya, gimana? ya lanjut Om. Jadi salah satu syarat ya, syarat tanda kutip dari si Instagram ini, termasuk juga sama TikTok sih. TikTok sama YouTube itu syaratnya untuk kita dikasih algoritma sampai FYP itu kita harus konsisten posting memang. Memang kita nggak tahu tuh mana yang akan FYP tuh. Saya aja kan dari saya berapa kali bikin postingan sampai akhirnya ada yang viewernya 1,2 juta itu justru saya nggak nyangka kalau yang itu bakalan bakalan FYP gitu. Memang syaratnya kita harus konsisten. Nah, permasalahannya untuk konsisten itu kan dibutuhkan tadi kan yang Om Siti bilang kan dibutuhkan ide sama waktu. Nah, ini yang dua-duanya saya nggak punya sebenarnya. Ide saya kadang suka kering, waktu saya mungkin bisa bisa luangkan untuk satu satu waktu saya bisa luangkan. Tapi kalau untuk terus-terusan setiap hari gitu saya agak agak susah. Nah, jadi setelah saya tadi dapat ide dari eh, apa namanya ini AI, saya buat tuh, saya buat ininya apa namanya kontennya, termasuk kontennya video-video ya, video-videonya benar-benar video-video bercerita gitu, bukan cuma kayak quotes-quotes saja. Nah, setelah saya punya konten, ada punya 20, 30 gitu, saya mulai menjadwalkan postingan ke setiap medsos. Jadi kalau Instagram kan kita bisa jadwalkan postingan kan buat buat berapa hari ke depan kan, maksimal sampai 30 hari. TikTok juga begitu, maksimal ini. Jadi saya begitu ininya, tekniknya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang dadakan, misalnya kayak buat story, kayak buat misalnya video yang memang saya dapat endorse dari produk gitu. Itu saya tambahkan lagi. Jadi saya udah punya 2 postingan setiap hari, punya 2 stok postingan yang saya siapkan buat 30 hari ke depan. Saya juga punya 1 postingan lagi yang biasanya entah itu titipan atau ya tadi endorse ya. Walaupun endorse-nya belum kayak artis selebgram ya. Biasanya dikasih produk apa-apa kan, tapi kan udah lumayan tuh ya. Nah, itu itu salah satu teknik yang menurut saya sih sekarang semua orang di properti harus punya itu gitu. Begitu Om Jid. Ya, ini ada dua pertanyaan lagi nih Om. Teman-teman kalau mau bertanya monggo ya silahkan mumpung
kita bisa silaturahim dengan Om Dimas. Eh, yang pertama gini Om, mungkin bisa kasih pencerahan nih Om. Kalau tadi kan kita baru bahas nih ChatGPT, idenya. kemudian DeepSeek. Nah, Ya, terus kita baru pakai Canva nih Om untuk bikin gambar maupun video. Nah, pertanyaannya nih Om, ada nggak sih AI yang bisa kita pakai untuk create video itu sendiri tuh Om? betul. Heeh, Betul. jadi kan misalnya nih kita nggak usah nyari-nyari, kita tinggal masukin prompt, keluar gambar dia bikinin atau Ya, keluar video dia bisa. Ada nggak yang gitu Om? ada. Jadi saya selain memanfaatkan stok video yang saya punya, misalnya saya lagi ngerjakan apa, misalnya saya lagi ngedak rumah, itu kan biasanya saya simpan tuh video-videonya ya. Saya juga generate video sendiri. Nah, itu ada tekniknya sendiri tuh. Jadi dengan cara prompt tadi, coba kayak tadi di Q&A tadi boleh balik Om Sid? Kiwen ya? Oke, Kiwen ya. Q&A tadi, kita balik ke new chat, New chat ada kiri atas, nih ya. kiri atas ya. Oke, Kita pilih yang create image, yang bawah nih, create nih ya. bawahnya lagi. Oh Oh ini ya, sorry ya ya, ya sama sih. sama-sama. Sama-sama. Ya, Ini prompt dulu apa kita klik dulu? klik dulu. Klik dulu. Oke ya. Create. Nah, itu image generation kita pilih. Image generation ya. Hmm. Kok ini tutup. Ya Om, ini udah. Tadi udah klik ya, udah klik create image sudah ya. Terus tadi Udah. yang gambar ini tadi image generation tuh ada satu 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 rasio satu itu diklik deh. Oh ini rasio 1 banding 1. Ya, Oke, udah ini ya. Om. Ya, Klik 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 dulu coba. diklik. Oh bisa Nah, milih itu ini kan kita rasio. ya kita bisa pilih. Biasanya Hmm. kan kalau mau postingan Instagram 1:1, kalau buat Reels kan 9:16 kan, yang Ya, Reels sama TikTok. ya. Kita pilih yang 9:16 coba. Oke. Nah, terus di promnya bisa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Eh, buatkan gambar eh, rumah dengan ciri khas tropis, modern, minimalis. Minimalis eh, Misalnya mau ditambahkan dengan taman ditambah di depannya, dengan taman taman di depan. di depannya. Ya, coba kita generate. Ini hasilnya nih. Om. Ya, ya ini kita bisa kutak-kutik nih. Ini masih masih belum ini sebenarnya. Saya biasanya bikin bikin image-nya di sini. Selain di Ya, Canva kan bisa juga generate juga ya. ya. Kadang di Canva saya juga gunakan juga, di Qwen juga saya gunakan juga. Nanti saya simpan dulu nih buat stok saya. Nah, sebenarnya dia selain image bisa juga video. Tapi lama kalau video bisa 3 jam. Ini ya di Ah, Q&A ini ya. ya di Iya, Qwen ini. iya. Video Nah, bisa kalau mau yang lebih bagus lagi sekarang kita bisa pakai Kling AI. link Coba AI, di googling Kling, KLING. link. Nah, itu AI Om. Ya. Ya. Ini lebih lebih ini sih menurut saya gambarnya lebih, kalau Om Siti pernah bilang waktu itu lebih sinematik ya Om ya. Ya, sinematik Ya, ya. lebih sinematik ya ini. Jadi videonya lebih sinematik, gambarnya juga lebih sinematik, tapi memang dia berbayar. Ya. Nah, ini bayar sebenarnya nggak mahal nih. Sekitar 1.600.000 apa 1.700.000 buat setahun gitu.
Berarti Kalau dihitung per bulan sebenarnya murah sebenarnya. 100 ribuan ya. Patungan bisa lah ya. Iya, iya, sebenarnya Pak bisa. Kalau kita udah fokus kan udah closing sih sebenarnya bisa-bisa aja orang toh juga kepake juga. Iya, iya, iya. Nah, itu ada contoh-contohnya di bawah yang udah di generate sama sama orang. Iya, Nah, ini ada pertanyaan, Om, kalau selain quotes bisa kasih saran apalagi Kiwen? Maksudnya jangan bukan quotes saja ya. iya. Yang lebih ini gitu Ya, ya. ya, Yang ya. lebih advance dari sekedar quote gitu ya. Ya Ya. kan bisa juga bikin skrip video Jadi, gitu kan bisa Om ya. ya, jadi saya punya sebuah framework ya. Framework ini saya rancang sendiri. Jadi kebetulan dengan framework ini saya punya punya beberapa teknik yang bisa bikin video apa konten secara organik gitu. Salah satunya tadi kan quotes kan. Lalu ada juga informasi. Informasi itu misalnya kayak informasi acara, informasi bola, itu kan juga informasi juga kan. Ya. Eh, apa namanya konser. Nah itu kadang saya suka kalau misalkan saya kehabisan ide, eh, saya pakai teknik itu tuh. Jadi kita biar nggak khususan kan, mungkin kalau orang nanti ngeliat kita kan, ini orang tiap hari bikin quotes mulu kayak hidupnya udah bener aja, udah gitu ini kan. Jadi sesekali kita inilah, misalnya Indonesia menang 1-0 melawan Arab Saudi, ya kita sisipkan aja, kita bikin konten. Kita bikin konten di Canva, ada beritanya Indonesia menang kan. Bawahnya kasih kasih iklan-iklan yang kita jual lah. Masa kita kalah sama pejabat kan? Pejabat aja numpang mejeng kalau ini kan. Riding the wave. Iya. Nah, kalau ini Terus, Om, kan teman-teman nih sekarang juga banyak juga yang ini nih Om, yang apa hmm, namanya? Ini berarti kan Kling AI ini dia lebih kalau Qwen itu teks kemudian gambar ya, video dia agak hmm. lambat. Kalau Kling AI ini mungkin lebih khusus ke ini Om ya, ke video gitu ya. Iya, dia bisa text to video, dia bisa image to video, dia bisa menggabungkan dua video. Oke, Jadi menggabungkan ya, video kita video kita di depan green screen gitu, ya sama satu lagi video misalnya rumah lagi walkthrough gitu. Nah, itu si Kling AI bisa. bisa ya. 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 Saya ada beberapa contoh tapi yang saya belum bisa publish karena karena untuk Karena stok saya ke depan. ya ya. Nah, terus pertanyaannya gini Om nih, yang menarik nih. Kan teman-teman sekarang selain posting organik gitu ya, punya akun. Ya mudah-mudahan sih sudah punya akun sosmed semua nih. Eh, nah, selain organik kan pada ngiklan gitu Om ya di Meta Ads gitu Om. Ya. Nah, ini bisa nggak sih AI ini misalnya nih Om, satu bikinin dong saya gambar gambar buat kebutuhan iklan nih. Itu satu ya. Ya. Kedua, dia disuruh eh, kan suka pada bingung juga nih, saya mau ngiklan targetingnya siapa ya Ya. dan Ya. segala Ya. macam audiensnya, interestnya itu kayak gitu-gitu bisa juga nggak sih? Bisa, bisa. Coba kita buka balik ke keyword tadi ya, Kiwen. Om Sid. Ya, Kiwen nih, new chat. Ya, new chat. Oke. Nah, kita ngeprom lagi. Ngepromnya sama kayak tadi Om Sid. Kita curhat dulu Om Sid. Nah, Saya adalah seorang agent properti yang menjual rumah di mana gitu. rumah di Pondok Indah, misalnya gitu ya. Ya, sambil Terus curhat juga nggak apa. Saya belum jualan gitu selama saya 3 bulan ini. belum closing sudah 1 tahun. Ya. Hmm. Nah, seolah-olah kita udah punya listingannya ya. Hmm. Listingannya itu saya sedang menjual rumah Ya, dengan luas tanah sekian, bangunan sekian, rumah dengan luas tanah tanah 1.000 ya, per, ya kan? bangunannya Luas bangunan 500.
Meter. Ya. Berada di Jakarta Selatan, Hmm. berada di Pondok Pinang, Jakarta Selatan ya. Iya, di Pondok Indah, Jaksel. Titik. Uh, Tolong buatkan saya setting iklan untuk eh, Instagram dan Facebook lengkap dengan demografi, koma, interest, koma, terus apa lagi? Eh, minat khusus ya. Iya, demografi, interest, dan kreatif gitu ya. Ya. Nih coba Dan tes ya. tam- dan Ya, tambahkan tips dan trik untuk saya. tips serta triknya. Hmm, Terima kasih. ya itu. Coba kita generasi. Nah, itu kan dikasih tahu kan dia umur 30 sampai 60 tahun kan. Yang di bawah umur 30 tahun beli rumah di Pondok Indah paling kan cuma Atta Halilintar sama Torik aja palingan. Ya kan? Daripada kita capek-capek pasang iklan 30 tahun ke bawah nggak ada yang ini cuma cuma ngeklik-ngeklik doang. Nah, itu Eh sorry, sampai cuma komen-komen. kreatif iklannya, visualnya gimana Ah, ya? ya, Nah, ya. Oke. Coba kita scroll dari ini udah apa belum deh? Oh, masih mikir ya? Hmm. Terus sampai strateginya dikasih juga Iya, targeting, CTA-nya udah dikasih, strateginya ya, udah dikasih kan, budgetingnya budgeting. juga Nah, budgeting. udah dikasih tahu juga sama dia 200.000 sampai Dan 500.000. ini kita baru promnya umum gitu ya, kan tadi Iya, belum spesifik. belum saya spesifik Maka lagi. harus banyak interaksi. Kita ngasih ngasih data-data kita. Coba Iya, kita scroll dari atas tadi Om Zid. ini nggak Nah, ada berarti kan ini, penentuan target demografi usia 30 sampai 60 tahun. tombol, oh iya, tombol ininya nggak kelihatan. Usia 30 sampai Jadi 6 tahun. 60, Lokasi, lokasi, pendapatan, status pendapatan. pernikahan, interest, Ya, itu hobi. kayak udah kayak punya agensi sendiri nih Om Zid. Nah, ini sorry yang tadi caption tadi Om Zid. Caption tadi yang di atas nih. Hmm, Nah, ini judul ini kita pindahkan ke Canva ya, sama video-video kita yang ini, video-video kita yang tentang listingan rumah itu kan. ya, Nah, terus si deskripsi ini eh apa? Kita buka ke teks to page, voice. oh, text to Saya kan voice. eh, Ya, eh, di, biasanya si Google ada tuh ininya. Sorry, apa ya, namanya? Pak saya. Saya biasanya pakai Eleven Labs, cuma kalau saya ini panjang lagi nanti. ya intinya Soundoftext.com Om. Soundoftext.com coba buka Om situ. apa namanya? Sound of, Soundoftext.com. eh, Nah itu klik ya. Nah ini buat orang yang kayak saya nih yang nggak pede kalau ngomong di depan kamera nih. Jadi yang tadi deskripsi tadi ya, di copy paste. Ah ya, pindahin itu ke semua Sound of sampai Text bawah tadi. nggak? Boleh sih sebenarnya sampai bawah. Cuma Ini ada aja deh ya, icon-iconnya buat nanti contoh ya. aja ya. Ya, Seru ini, mainan AI tengah malam. pindah ke teks Berarti paste. ini Indonesia Voice-nya ada pindahin nggak? Indonesia. Ada Ya, ya? ya. Ada apa India aja ya? Jadi nanti gini. It is very very happy. We have a India. house that very very beautiful. Ya, Indonesian sublet. Submit ya. Ya, Kok hilang nih? bawah coba.
Scroll bawah, Oh, udah jadi nih. Oh, lagi udah proses. jadi tuh. Play ya, play ya. Play, ya. Dapatkan kesempatan memiliki rumah mewah di lokasi strategis Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kedengeran nggak, Dengan luas tanah teman-teman? 1000 meter Kedengeran, kedengeran, dan kedengeran. bangunan 500 Kedengeran ya? meter persegi, Ya. rumah ini cocok keluarga besar atau sebagai investasian. Nah, nah ini tinggal Nah, ini kan di-download, tinggal dimasukin di-download, ke nanti situ. masukin di CapCut. Ya, Nah, ini kan menjawab pertanyaan Mbak Farah Angelia tadi kan, ya. ya kan? Tuh, Jadi tuh. videonya pakai video postingan kita, suaranya udah dibikinin sama AI, eh, apa tadi kisi-kisinya sampai ini kan udah dikasih tahu kan. Terus Ya, settingannya di FBX saja udah dikasih tahu, jadi nggak usah mikir lagi. ya. Sampai umur tadi budgetnya berapa. Nah, terakhir nih Om Dim, pertanyaan terakhir nih. Hmm, coba lihat. Ya, pertanyaan terakhir gini Om Dim. Iya ini Sebenarnya, tadi sorry Mbak Farah nanya kan Mbak Farah bikin statement kan nggak CapCut udah bisa langsung text to video. Ya memang ya, udah bisa. ya, Cuma nggak banyak nggak nyambungnya. Udah capek-capek nungguin tahu jadinya nggak nyambung. ya, ya. Oke. Om, punya nggak ini Om? Entah di akun yang bisa dibuka di sini atau apa? Contoh video, karena kan kalau kita praktekin satu persatu kan mungkin nggak cukup waktu Ya, dan ya, resourcesnya nih lewat online. ya betul. Ada nggak Coba contoh video yang Om Dim memprosesnya itu dari Qwen nol. kemudian Ya, ya. ke Kling AI dan seterusnya pakai terus hasil jadinya kayak gimana dengan Om? Ya, coba di Instagram search ini Om, buku Raja Ratu. Ini saya baru 2 minggu ini kayaknya bikin Instagramnya. Buku, Buku sambung aja, Raja Ratu. Nah iya, itu yang atas tuh. Jadi gini, saya ini karena iseng, saya nulis buku nih. Selama 4 bulan kemarin saya nulis buku tentang leadership sih. Tapi lebih banyak ceritanya, isi bukunya itu tentang kisah-kisah leadership. Kayak tentang Umar bin Khattab, tentang Winston Churchill, tentang Steve Jobs gitu. Nah, untuk mempersiapkan jualan buku saya nih, kebetulan kan buku lagi diproses sama penerbit di Surabaya ya. Nanti saya baru tahu nih proses bikin buku tuh dari saya ngasih naskah, lalu di editing, lalu di proofreader, sampai pengajuan ISBN tuh nomor nomor bukunya. Saya baru tahu nih kalau prosesnya panjang seperti itu kan. Jadi sambil saya nungguin prosesnya panjang, saya bikin medsosnya dulu. Nah, ini salah satu contoh medsos yang saya buat murni tanpa tanpa ada campur tangan video pribadi. Ini murni pakai Eleven Labs, pakai Kling AI, pakai Qwen. Coba yang paling bawah-bawah ada nggak, Om? Scroll bawah lagi. Coba ini yang ayo, tengah ini yang orang cowok ini oh ini, diklik, Om. oke, Suaranya dinyalain, Om. suaranya, Ya. Banyak pemimpin-pemimpin hebat seperti Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, bukanlah orang yang mempunyai gelar sekolah yang tinggi. Apabila Anda merasa Anda tidak bisa menjadi orang hebat seperti mereka hanya karena tidak mempunyai gelar akademis Anda, baru saja membonsai potensi Anda. Ini saatnya Anda mengambil inspirasi bahwa kepemimpinan tidak terikat pada gelar. Melalui buku ini, Anda akan belajar bahwa menjadi pemimpin bisa dipelajari. Ada langkah-langkah yang tinggal Anda ikuti, maka Anda akan menjadi pemimpin yang dicintai. Oke. Ini jadi kalau dilihat nih kan Gelar untuk mulai eh, saat ini, tahukah? boleh ditutup belum, Jit? Ya, jadi memang follower saya masih sedikit, like saya juga masih sedikit. Nah, sebenarnya saya bisa aja nih saya beli follower nih.
Kalau orang kan nggak sabaran kan modelnya gitu kan. Dia punya medsos biar biar kelihatan gengsi, dia beli follower, dia beli viewer, beli likes gitu. Cuma karena saya udah tahu tekniknya, saya lebih memilih pakai cara organik aja. Jadi saya biarin aja nih, ini saya posting-posting terus. Memang nih naiknya sedikit 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 nih. Tapi karena saya yakin sama seperti nanti rumah desain nyaman, ada satu titik yang nanti setelah FYP follower saya langsung naik gitu. Dan biasanya kalau udah naik itu dia lebih terorganisir, lebih ini gitu ya, apa namanya, terfokus gitu ya. Kayak rumah desain nyaman, jadi follower saya yang tentang rumah gitu. Nah, karena ini saya mau jual buku tentang leadership, nanti akan masuk follower-follower yang memang dia interest sama leadership. Kalau saya beli follower, takutnya nanti malah malah nggak kebentuk tuh ininya. Algoritmanya malah nggak kebentuk, malah malah terlalu random gitu. Makanya saya lebih memilih ya udah saya jalanin aja gitu. Nah, ini postingannya coba sampai yang, oh sorry, yang bawah ini Om, yang Winston Churchill ini yang lagi cerutu ini sampai sampai CTA-nya itu dibikinin sama ini, dibikinin sama si Kiwen. Itu suaranya nanti bisa di. Inggris tidak akan pernah menyerah kepada Hitler. Jadi Pidatonya ini suaranya simbolik pakai Eleven seperti Lab, kita akan berjuang di videonya tempat lain dan ngambil-ngambil tidak pernah footage. menyerah, menginspirasi rakyat Inggris untuk bertahan meskipun bom Jerman menghancurkan kota-kota mereka. Di bawah kepemimpinan Churchill, Inggris berhasil bertahan dari serangan udara besar-besaran oleh Jerman yang dikenal sebagai The Blitz. Ia bekerja sama erat dengan pasukan Royal Air Force (RAF) untuk mempertahankan langit Inggris. Churchill tidak hanya duduk di kantor, ia turun langsung ke lapangan, mengunjungi kota-kota yang hancur dan memberikan dukungan moral kepada rakyatnya. Sikapnya yang teguh membuat rakyat Inggris percaya mereka bisa menang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Churchill dianggap sebagai pahlawan nasional, meskipun ia sempat kalah dalam pemilu 1900. Nah, ini bisa Ya, diterapin untuk properti nih Om ya. Tinggal ya ya, kan tinggal apa namanya konteksnya saja yang diubah ya. ya, Jadi ya betul. misalnya tips-tips tentang properti ya kan. Kemudian ya yang relate dengan target market properti lah. Ngomongin KPR Ya lah, betul. ngomongin desain lah, ngomongin apa gitu kan bisa kan Om ya. Ya betul. Iya. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya apa mau lihat lagi? Saya sih tertarik lihat yang ini nih. Kebuka sebentar ya. Namanya adalah Faisal bin Abdul Aziz Karena bulan puasa nih yang anu kan. seorang pemimpin yang lahir meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dunia. Faisal lahir Iya, pada nanti tahun bisa inilah ya, 1900. teman-teman bisa lihat sendiri ya. Contoh-contoh Ya, videonya yang sudah dibuat dengan proses itu. Gitu. sama mau minta Ini support juga sama teman-teman nanti kalau bukunya udah terbit. Siap. ini Kling AI-nya pakai yang free atau berbayar? Saya masih pakai yang free. Saya belum belum terlalu butuh yang spesifik banget sih. Jadi saya masih pakai yang free. Tapi kan per 5 detik ya Kling AI yang free itu. Ya, Kenyang banget. ya. Makanya udah gitu lama lagi 3 jam lagi. Iya, 3 jam. Kayaknya nanti habis Lebaran saya ini. Saya beli yang ini. Saya udah nyari-nyari di Shopee soalnya di Shopee kan ada tuh yang jual-jual inian tuh. Jual-jual 200.000 katanya. Cuma saya nggak yakin. Takutnya kayak model CapCut nanti. Iya. Hilang ya. Iya, Setahun tapi baru kapok. dua Baru minggu sebulan baru hilang. udah hilang. Yang hilang bukan cuman CapCut-nya, yang jual juga juga hilang. Ya Di blok hilang. di blok WA-nya. Di blok. Cuma kan kalau Kling itu kalau misalkan hilang akunnya kan kita sayang kan. Iya. Kalau kita bikin akun baru kan kita harus ngajarin lagi dari awal. Kehilangan Harus itu interaksi ya lagi. datanya ya. Iya, makanya kalau mau investasi, menurut saya sih mau nggak mau harus harus bayar sih. Coba tadi bisa kalau pakai Google Play ya? buat konsistensi apa eh apa namanya mukanya tuh gimana sih? Kadang-kadang kalau kalau generate
dari text to image, gambar kedua, gambar ketiganya tuh Beda, kayaknya beda-beda. beda, ya, Iya. beda. Oh, Kalau saya ngakalinnya pas mukanya beda semua, tetap saya download. Nanti saya pakai ini AI wow. yang remaker, yang swap, Oh, yang oke oke. yang swap. Makanya kalau Kling AI yang berbayar kan kita bisa ngasih referensi tuh. Kita ngasih referensi mukanya mukanya gini gini gini. Nah, nanti dia bisa tuh konsisten tuh. Setiap kali dia bikin model mukanya sesuai sama yang referensi yang udah kita kasih. Iya. Tadi apa namanya swapnya yang biasa dipakai remaker ya, remaker ya. Remaker, ya, remaker.ai. Oke, oke, thank you. Ya, itu inilah apa ngakalin ini Mbak Farah, ngakalin yang gratis-gratis dulu ya. Iya, iya, ya, ibu-ibu kan gitu, demen banget Iya, gratisan. gratis. Ya nanti kalau udah closing ya udah langsung beli aja nggak apa-apa, biar kita bisa terdepan gitu kayak Yamaha. Tetap aja gratis ke depan. Nah, kalau yang mungkin merhatiin tuh di Instagram ada tuh model-model AI itu, Lentera Pagi itu. Ya itu kan sebenarnya model AI semua itu. Di IG bahkan IG luar itu, akun luar itu Iya, ada yang apa namanya, dia memang menciptakan figur dengan AI konsisten. iya, Nah, si figur itu jadi model seolah-olah akun personal yang punya follower banyak dan bisa cuan dari situ Om ya, iya, iya, betul. monetize dari situ ya. Ya, Sebagaimana akun orang beneran gitu, padahal dia AI. ya Kan ini kan bisa-bisanya. kalau kalau apa namanya? Kalau boleh sedikit bocorin kan, saya sama Mas Aryo kan lagi ngebangun model AI nih. Karena Hmm. kalau yang mungkin udah ngikutin akunnya Mbak Rani Syahrani kan, Hmm. Mbak Hmm. Rani Syahrani itu kan nggak pede katanya kalau tampil di depan kamera. Ya. Jadi kita mau bikin model AI-nya buat jadi avatarnya Mbak Rani Syahrani, tapi yang Hmm. real bukan yang kartun. Ya, 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 Karena kan Mbak Mbak, Rani ini kan banyak info-infonya nih yang mau di-sharing nih. ya. Mbak Rani itu ada nggak sih sebenarnya? Kayak nggak ada. Curiga gue. Siapa sih itu sebenarnya? Aduh, ini kayaknya harus diedit nih rekamannya nih. Ada kok. Ada kok, saya udah pernah ketemu ada kok ada. Tapi bukan Rani kali, jangan-jangan Iya. Jit. Iya Mbak Farah juga kalau mau bikin avatar juga kan bisa juga nanti kan, yang mukanya Bisa mirip sih, gitu kan jadi bisa. jadi Cuma penasaran aja. ya ya ya. Hani iparnya Aris. Ini saya nggak paham lagi ini. Oh iya, oh ini mah ini ya. Film ini mah film nih, film itu ipar apa? Ipar adalah Adalah mau maut ya. Maut. Iya, Oh oh iya, iya iya. ya Farah. Nih Om Hari inget aja nih, aduh nih kayaknya ini nih Siap, ditonton siap, terus nih siap, siap. bolak-balik nih. Nah ini ngomong-ngomong, waktu udah cukup larut nih Om. Ya, Nah, ini apa namanya? Masih banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain nih. Cuma kayaknya kalau kita jawab nih, waktunya ya juga nggak bisa memungkinkan nih. sampai jam 1 pagi bisa Iya, ini bisa sampai misalnya sahur dari ya. Pak Ando cara buat properti kayak apa, kemudian ada yang minta ini, ada yang minta simulasi pakai Eleven Lab, Om. Bisa aja, Iya, cuman waktu dan bisa tapi ininya panjang. nih, waktu dan apa namanya, resources laptopnya juga mungkin Iya, kan cukup berat nih. Tapi iya. informasi aja ya, teman-teman sebelum kita selesaikan bahwa Omdim juga, ini yang dilakukan Omdim semua ini dibagi nih, mau dibagi ke teman-teman. Jadi bukan, memang sebelumnya sebelum kita bikin ini, Omdim udah bikin dalam bentuk e-course nih. Boleh diinformasiin Om? Jadi gimana caranya Boleh? bikin konten dengan AI gitu ya, dari awal sampai akhir yang proses-proses tadi tuh, Boleh step minta by ini step, aja Om secara, video secara saya yang rinci, YouTube itu. ya, secara rinci termasuk juga nanti gimana menggunakan itu untuk membangun akun sosmed ya Om ya. Iya, Ya, betul.
Di YouTube ada ya ininya ya, Di previewnya. YouTube buku Raja Ratu. Saya masukin, saya tebengin ke situ. YouTube. Oh ya, buat teman-teman gini, saya juga belajar sesuatu nih ternyata. Jadi buat teman-teman jangan baper kalau akunnya boncos. Artinya udah 2 bulan posting kok nggak naik-naik followernya. Terus apa namanya? Itu Om yang atas hitam lagi. Ya. Terus ini apa namanya? Viewernya juga nggak naik-naik gitu. Jadi jangan jangan baper. Bikin akun lagi aja. Saya dulu kayak gitu kan. Saya udah satu akun nggak mau ganti-ganti kan. Ternyata nggak naik-naik. Saya diemin, saya coba lagi. Ternyata katanya kalau kalau misalkan kayak gitu jangan baper. Kalau perlu bikin 4, 5, sampai 8 akun gitu. Cobain aja semuanya. Nanti mana yang naik, mana yang enggak gitu. Kita tinggal pilih aja. Kalau ternyata dia nggak berhasil ya udah tinggalin aja akunnya gitu. Eh, Ya Oke, ini boleh cobain ya. diklik aja Om. Kita Oke, ya. lihat reviewnya dulu. Ingin punya konten sampai 100 konten sehari tanpa capek-capek. Seorang konten kreator, admin medsos, admin all shop, akun Spotify, apa saja yang mengharuskan Anda update di medsos setiap hari. Anda harus punya teknik. Ini Anda bisa bikin konten lebih dari 100 konten seharinya dengan bantuan AI. Halo semuanya, nama saya Dimi. Mungkin Anda sering mengalami kehabisan ide, capek, merasa sudah mengeluarkan semua jurus kreativitas, otak sudah buntu. Tapi Anda dituntut untuk membuat konten setiap hari agar algoritma medsos tetap berpihak pada Anda. Kadang bikin konten satu aja capek. Nggak kebayang kalau harus bikin konten lebih dari 10 hari. Makanya di course ini saya akan berbagi bagaimana caranya memanfaatkan AI atau artificial intelligence untuk membuatkan konten Anda secara otomatis. Di sini juga akan saya bagi bagaimana caranya mempunyai ide original dengan cara organik. Saya akan share framework rahasia yang saya punya agar Anda dijamin bisa punya ide original baik lewat organik atau dengan bantuan AI. Di course ini Anda juga akan belajar bagaimana membuat postingan Anda terjadwal dan terotomasi sehingga Anda bisa tetap fokus dengan kegiatan harian Anda, tetapi konten tetap banyak sesuai jadwal. Jangan lupa, kalau Anda tidak manfaatkan teknik rahasia ini, bisa-bisa pesaing Anda yang tahu duluan. Kan gawat kalau Anda ketinggalan. Jadi ayo join sekarang di course ini, sekarang klik link di bawah ini. Oke. Ya, baik. Izin apa namanya? Cerita. Jadi e-course ini saya buat dalam 9 part ya. Jadi ini benar-benar cocok untuk yang belum mengenal AI sama sekali atau yang mungkin sudah mengenal tapi baru baru di awalnya gitu. Jadi e-course ini dari part 1 kita mulai belajar secara organik dulu. Jadi walaupun organik kita tetap bisa minta bantuan AI ya. Kayak tadi kan quotes kan. Quotes itu sebenarnya kan bisa juga secara organik, bisa juga secara bantuan AI. Lalu kayak teknik yang apa namanya? Informasi. Lalu saya punya tentang komentar, tentang testimoni, kan itu sebenarnya organik gitu. Tapi kita bisa pakai bantuan AI juga. Nah, lalu ada part selanjutnya bagaimana yang tadi yang awal-awalnya sudah saya sharing bagaimana kita memanfaatkan AI seperti ChatGPT, Qwen, Kling AI, Eleven Labs, lalu ada eh, Black Box. Nah, setelah jadi ide konten, kita kan akan belajar bagaimana caranya membuat kontennya kan. Kan setelah tadi idenya tadi udah dikasih, kita menggunakan AI lagi untuk membuat kontennya. Nah, setelah kontennya sudah jadi, nah kita akan belajar juga bagaimana mengotomasi postingannya. Jadi buat 30 hari ke depan udah kita posting gitu. Kita cukup duduk di warung kopi 2 jam, kita jadwalin postingan buat 30 hari ke depan. Udah 30 hari kita nggak usah khawatir kalau kita nggak punya ide bikin konten. Nah, termasuk juga saya punya framework juga, di mana dengan framework ini kita akan lebih tertata. Jadi nggak apa namanya, pertama nggak random, kedua juga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita, terus juga kita lebih ini gitu apa namanya ya,
mungkin lebih spesifik gitu ya. Jadi dengan framework ini saya postingan saya lebih terjadwal gitu. Jadi nggak monoton setiap hari quotes terus gitu. Ada Nah, ada kalendernya gimana? gitu Om ya. Ya, ada kalendernya yang Ya, tadi sempat saya kasih tunjuk itu. Jadi dengan begitu kan kita juga bisa bisa mencegah juga double posting Om Sid. ya, Karena double posting juga bahaya juga. Takutnya nanti medsos menganggap kita spam. Jangan iya, sampai kita double posting. Jadi dengan framework itu kita selain terjadwal, kita juga bisa punya database. Oh, yang ini udah naik, yang ini udah ke ini, udah ke jadwal gitu. ya. Jangan sampai nanti hari ini quotes yang tentang A, besok 2 hari kemudian dipasang lagi yang quotes tentang A lagi. Itu takutnya nanti algoritma Instagram atau TikTok nganggapnya kita nyepam. Nanti kita kena shadow ban nanti. Siap, Ya, siap, siap. kurang, kurang lebih Kalau seperti dari itu Om Sid. pengalaman akun rumah idaman nyaman itu ya sekitar setahunan tuh bisa sampai 12.000 follower Ya, itu memang. kalau konsisten ngonten terus Om ya. Jadi kalau tadi bisa bikin buat 30 hari ya, terus kita bikin 30 hari berikutnya sampai setahun ya mudah-mudahan jadi akunnya ya. Kalau Iya, nggak jadi ya. ya bikin lagi. Iya, bikin lagi, Iya. jangan baper. Iya. Jadi kalau Mbak Farah ada akun yang boncos, udah jangan baper Mbak Farah bikin akun lagi aja. Siap, siap. Ya, teman-teman saya informasikan juga. Jadi ini boleh diinformasikan Om ya harganya ya. Boleh, Kalau teman-teman boleh silakan. minat, nanti saya info lagi di grup linknya untuk apa namanya, untuk apa itu, cek check out ya, untuk Iya, check out. mengakses e-course ini. Nah ini harga normalnya 249.000 teman-teman, tapi khusus malam Iya, hari ini untuk teman-teman yang ikut dalam Zoom ini ada diskon dari Om Dimas, diskonnya 49.000 jadi cukup 200.000. Nah, nanti ada iya, kupon kupon diskon khususnya. Nanti saya share iya. di grup. Jadi gitu, teman-teman. Ya, 50.000 betul Pak Bang Yani Sama Sirait ini dan Om ya, Sid, apa namanya? Khusus yang malam ini nih yang gabung nih, saya kasih ini lagi, saya kasih bonus lagi. Jadi kan ini kan materi saya masih saya kembangkan lagi nih. ya, Karena ada materi lanjutannya lagi. Nah, ya, kalau di Tribelio kan saya juga kan pasang e-course ini kan di Tribelio juga ya. ya. Harganya udah nggak diskon, udah gitu kan yang beli di situ juga nggak ada ini, nggak bisa konsultasi lah. Mungkin nggak bisa konsultasi sama yang lebih penting lagi ini karena ini ilmu AI-nya berkembang terus. Nanti yang keduanya harus beli lagi. Cuma khusus yang malam ini join, kalau nanti beli e-course, yang untuk materi selanjutnya nggak usah beli. Jadi saya kasih akses gratis otomatis. Oh, jadi ada update-nya dikasih kasih Iya, flow ya. iya. Karena itu Siap. tadi kan AI-nya kan banyak yang harus bayar nih. Buat Ya, ngakalinnya kan harus pakai teknik-teknik khusus nih biar tetap free kan. Nah itu kan kalau saya masukin lagi ke materi di situ juga kan ditambah panjang tuh partnya. ya. Ada yang minta di share sekarang, boleh saya share ya. Nanti di grup saya share juga. Di sini tak share bentar sebelum kita tutup nih. Om, nanti mungkin nggak kayak itu tadi Om, apa namanya, Kling AI kan lumayan tuh. Hmm, Setahun 1,2 juta. Nanti misal udah pada ikut e-course ini, kita patungan supaya jadi lebih murah itu mungkin iya boleh bisa boleh pakai boleh. bareng. Mungkin bisa juga Om Kita ya. pakai bareng. Ya ya. Boleh. Ini Itu dulu, Eleven Labs juga kan, Eleven Labs yang gratis kan ini, yang gratis kan udah dikasih tuh buat Suara Indonesia tuh ada 4 kalau nggak salah, 4 jenis gitu ya. 1 cewek, 3 cowok kalau nggak salah. Nah kalau yang berbayar tuh lebih banyak lagi tuh pilihannya. nah itu teman-teman ya, yang nggak sabar, nih linknya
belajar bisnis property.skalef.id/smart creator, masukin kode kuponnya Jago AI supaya dapat diskonnya. Kalau lupa masukin kode kuponnya nanti apa namanya diskonnya tidak terpotong gitu. Sama Oke. nggak ini Om, nggak apa namanya nanti nggak tercatat sebagai sebagai yang dapat hak untuk ini materi lanjutannya. Oh iya siap, Ya, siap. Cloning voice pakai apa Om? Nah itu nanti di mana namanya e-course itu ada semua lah ya. ya ada Di e-course semua. ada semua. Nah terakhir Om sebelum kita tutup ada closing statement buat teman-teman atau langsung kita tutup aja? Silakan Om Boleh Dimas. izin. Jadi buat teman-teman, ini kan kita berada di masa peralihan ya. Eh, Sebenarnya kan mau pakai AI apa nggak pakai AI kan pilihan. Tapi ternyata nih permainannya tuh nggak segampang itu nih ke depannya. Bukan yang kalau saya nggak mau pakai AI, saya biarin aja. Saya tuh bisa-bisa gini aja. Saya sih nggak yakin kayak gitu tuh. Takutnya ke depan tuh bakalan bakalan kalah jauh gitu. Pas kita Ya, mau belajar AI, kita udah ketinggalan sama yang lebih muda, kita iya. ketinggalan sama teman-teman kita yang sebenarnya sepantaran tapi belajar AI gitu. Jadi akhirnya kita kebuang waktu, kebuang tenaga, akhirnya juga kita kebuang juga dari industri yang kita cintai ini. Jadi sih harapan saya teman-teman untuk cepat adaptif, adaptif ya. Jadi memanfaatkan AI ini, saya juga nggak takut saya sharing ilmu. Oh nanti saya kesaing nggak sih karena ini ilmunya berkembang terus. Justru malah saya senang kalau teman-teman yang saya kenal dia punya ilmu apa, dia berkembang apa, saya juga bisa saling belajar juga. Tapi itu tadi jangan sampai jadi orang yang ketinggalan gitu. Karena ini mau nggak mau udah pasti ini akan berkembang berkembang jauh ini. Gitu mungkin Om Sid. Ya, oke Om Dimas. Eh, Terima kasih Om Dimas yang sudah berkenan untuk sharing malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang masih bertahan sampai sekarang. Dari tadi kita ada 40-an, sekarang masih 30-an orang ya. Ada Kak Farah, Pak Hari, Pak Valiandono, Pak Budi, Pak Erizal, Pak Aris, Pak Kusnaidi, semuanya ya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Nanti saya share di grup bagi yang memang berminat untuk belajar lebih lanjut tentang AI. Mudah-mudahan sesi kita malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Teman-teman yang memperoleh manfaat dari sesi malam hari ini, boleh kasih jempolnya untuk Om Dimas. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Pak Dimas, Pak Deng. Sama-sama, terima kasih semuanya. Hati-hati Om Dim pulangnya.